الدين pada ala sayyidina wa ala alihi illa ma'a Pertama, kita mengucapkan alhamdulillah untuk semua nikmat, bersyukur untuk semua kebaikan yang masih terus Allah limpahkan untuk kita. Di saat saudara-saudara kita masih tetap bisa mengucapkan alhamdulillah meskipun yang mereka dapatkan adalah musibah. Banyak video yang viral beredar, saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestina sana, walaupun kehilangan rumah, kehilangan keluarga, terluka, tapi masih bisa mengucap segala puji bagi Allah. Karena pujian bagi Allah tidak berkurang dengan turunnya musibah. Allah tetap terpuji meskipun yang terjadi adalah musibah. Bahkan Umar bin Khattab ketika terjadi musibah sampai mengucap hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat ditanya kenapa 3 kali, kenapa mengucap alhamdulillah sampai 3 kali, kata Umar, alhamdulillah, musibahnya adalah musibah duniawi, bukan musibah karena berbuat dosa, bukan musibah karena meninggalkan ajaran agama, bukan musibah karena berbuat maksiat, bukan musibah karena tidak taat, tapi musibahnya musibah duniawi. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena yang terjadi lebih kecil, lebih sedikit dibanding dengan yang bisa terjadi. Karena yang terjadi, kata Allah, bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in artinya sedikit. Bisyai'in minal khawf, sedikit rasa takut. Wal ju', sedikit lapar. Wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta. Wal anfus, sedikit ancaman nyawa, jiwa. Wa thamarat, dan sedikit kekurangan buah-buahan. Kalau Allah mau, bisa saja yang terjadi lebih besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga karena masih bisa mengucap alhamdulillah. Kalau dalam musibah saja saudara-saudara kita masih bisa mengucap alhamdulillah, tentu yang masih bergelimang nikmat lebih pantas, lebih layak, lebih wajib untuk senantiasa terus mengucapkan alhamdulillah. Terlebih Rasulullah SAW menyebut orang yang pagi hari dalam keadaan aman, fisiknya sehat, dan punya makanan yang bisa dikonsumsi, mereka sudah diberikan seluruh dunia beserta isinya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, tidak khawatir ada roket jatuh, tidak takut ada bom nyasar, tidak gelisah ada peluru masuk ke rumah. Aminan fi sirbihi, merasa aman.
mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya, tidak terluka, tidak harus ngantri di rumah sakit, apalagi rumah sakitnya kehabisan bahan bakar, tidak ada listrik dan seterusnya. Mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang bisa dikonsumsi hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha, dia sudah diberikan seluruh dunia beserta isinya. Sekali lagi kita mulai pagi ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam selalu terlimpah tercurah untuk junjungan kita semua, kekasih kita semua, teladan kita semua, yang diutus rahmatan lil alamin dan yang diutus sebagai imamul mujahidin. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, membimbing kita, Allah memudahkan kita untuk mengikuti lifestyle-nya, sunnah-sunnahnya, cara hidupnya, sehingga Allah bimbing kita dan akhirnya Allah pertemukan kita di akhirat, insyaallah. Semoga kita mendapatkan syafaat. Jemaah yang Allah muliakan, memasuki bagian terakhir dari persiapan diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan terakhir sebelum pelantikan, persiapan terakhir sebelum pengangkatan. Kenapa ada persiapan? Karena sunnatullahnya di dunia ini sesuatu diciptakan oleh Allah dengan bertahap, dengan persiapan. Meskipun mudah saja bagi Allah untuk menjadikan sesuatu tiba-tiba tanpa harus ada jalannya. Mudah saja bagi Allah menciptakan bayi tanpa harus ada hubungan suami istri, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Mudah saja bagi Allah untuk menjatuhkan kurma meskipun yang menggoyangkannya adalah seorang wanita yang sedang hamil, seperti kisah Siti Maryam. Jangankan wanita hamil, jangankan yang sedang kelelahan dengan proses persalinan, laki-laki yang kuat saja belum tentu bisa menjatuhkan buah kurma kalau digoyang-goyang. Sangat kuat. Kalau Allah mau, bisa saja, tanpa harus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, tanpa harus mengangkat senjata mengusir penjajah, bisa saja tiba-tiba mati semuanya. Mudah bagi Allah dalam 1 detik terjadi gempa seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Hanya beberapa menit yang jadi korban, yang meninggal dunia 15.000, 50.000. Terjadi tsunami, hanya beberapa saat yang menjadi korban puluhan ribu. Mudah saja bagi Allah kalau ada roket rudal dilepaskan dari pesawat jet, tiba-tiba berbalik misalnya mengejar pesawat jet itu. Mudah bagi Allah. Mudah saja bagi Allah untuk memberikan kemenangan tanpa ada usaha dari umat Islam. Mudah saja. Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan. Allah ingin memberikan penghargaan. Allah ingin memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mendapatkan kebaikan, mengambil peran. Mudah saja bagi Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih Ismail, tanpa harus berdialog dengan Ismail, menunggu Ismail sedang tidur langsung disembelih. Perintah sudah dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim mengajak berdialog dengan Ismail agar Ismail pun mendapatkan pahala sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 0 sampai 40 tahun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
bentuk persiapan dan persiapan, sehingga misi atau tugas atau risalah kenabian bisa dipikul dengan sebaik-baiknya, diterima oleh orang yang tepat karena sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, menjelang usia 40 tahun adalah persiapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa butuh persiapan? Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 21 ya. Surat ke-59 ayat 21, karena menjalankan tugas kenabian, menjalankan misi kenabian, menerima wahyu, menerima Al-Quran bukan sesuatu yang mudah. Tugas Nabi itu ada dua secara umum. Tugas yang pertama menyampaikan wahyu. Tugas yang kedua memberikan contoh dalam mengamalkan wahyu. Kira-kira mana yang lebih berat, menyampaikan atau memberikan teladan? Menyampaikan atau mencontohkan? Dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Walaupun mencontohkan itu butuh waktu lebih lama gitu ya. Misalnya menyampaikan tentang jihad. Ya, jihad itu wajib kalau diserang musuh dan seterusnya. Selesai, menyampaikan selesai. Tapi mencontohkannya seumur hidup terus-terusan. Hanya saja saat menerima wahyu ini bukan hal yang biasa. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya kami
lebih sederhana. Apa rahasia di balik kekuatannya? Ternyata rahasia di balik kekuatan itu semua adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Supaya manusia berpikir, kekuatan apa yang mengubah para penggembala domba tiba-tiba menjadi para pemimpin manusia? Kekuatan apa yang bisa mengubah? Bacaan apa yang bisa mengubah orang-orang Badui tiba-tiba menjadi komandan-komandan yang hebat luar biasa? Kekuatan apa yang bisa mengubah sosok yang tadinya tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia tiba-tiba jadi sosok, jadi kumpulannya, jadi entitas yang diperhitungkan? Kekuatan apa yang bisa menaklukkan Persia? Padahal Romawi dan Persia itu perangnya menahun, bertahun-tahun, ratusan tahun mereka perang. Tapi Romawi tidak bisa menaklukkan Persia, Persia tidak bisa menaklukkan Romawi. Tapi ada kekuatan yang baru tumbuh sekitar 25 tahun sudah langsung bisa menaklukkan Romawi. Sudah bisa langsung menaklukkan Persia. Di zaman Umar bin Khattab, umat Islam bisa menaklukkan Persia. Padahal Romawi yang punya kekuatan lebih besar nggak bisa tuh menaklukkan. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, manusia yang bersama Al-Qur'an dia lebih kuat daripada gunung. Manusia yang hidup dengan Al-Qur'an dia akan kokoh dan lebih kokoh daripada gunung. Lebih kuat daripada gunung. Tinggal sejauh mana interaksi dengan Al-Qur'annya. Apakah Al-Qur'annya hanya disimpan di atas lemari, atau Al-Qur'annya hanya dilihat tanpa dibaca, atau Al-Qur'annya dibaca tapi tanpa dimaknai, atau Al-Qur'annya dimaknai tanpa yang kita miliki hari ini. Al-Quran yang dulu diturunkan malaikat Jibril sama dengan Al-Quran yang setiap hari kita baca. Tapi apa yang membedakan generasi sahabat dengan generasi kita? Saya rasa yang membedakannya hanya mereka mengamalkannya seutuhnya dan kita berusaha untuk mengamalkan semampunya, sehingga hasilnya juga sesuai. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bapak Ibu hadirin jemaah yang Allah muliakan, tentang peristiwa menjelang kenabian ini kita bisa menemukan riwayatnya yang panjang, yang rinci, yang detail. Salah satunya di hadis Bukhari nomor ketiga. Kita bacakan saja. Hadis Bukhari nomor ketiga, babnya tentang bab bad'il wahyi, bab tentang permulaan wahyu. Yang meriwayatkannya Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah belum lahir, atau belum, ya. Karena Siti Aisyah itu saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50
2 tahun, Siti Aisyah baru 6 tahun. Nabi 52, Siti Aisyah usia 6. Nabi usia 55, Siti Aisyah usia 9. Berarti di usia berapa tahun Siti Aisyah itu lahir? Usia berapa tahun Rasulullah saat Siti Aisyah lahir? Nah, memang kalau pagi-pagi matematika, apalagi belum sarapan ya, ada ya 49 diangkat jadi nabi di usia 40. Tapi yang meriwayatkan Siti Aisyah. Kenapa? Kok bisa? Karena setelah menjadi istri, setelah Siti Aisyah berumah tangga dengan Nabi, Siti Aisyah banyak bertanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak disaksikan, yang tidak dibersamai oleh beliau. Kenapa bukan Siti Khadijah? Padahal kan Siti Khadijah yang membersamai Nabi waktu wahyu turun pertama, pulang ke rumah diselimuti. Kenapa tidak ada hadis riwayat Siti Khadijah? Kenapa Pak? Karena Siti Khadijah meninggal duluan sebelum Nabi. Apa yang mau diriwayatkan kalau meninggalnya lebih dulu dari Nabi? Yang meriwayatkan tentang Nabi, yang bercerita tentang Nabi, pastinya yang hidup setelah Nabi. Kalau Siti Khadijah wafatnya mimpi yang soleh. Hal pertama kata Siti Aisyah, sebelum Rasulullah menerima wahyu, beliau semakin sering bermimpi yang soleh. Ar-ru'ya salihatu fin naum, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan tidaklah Rasulullah bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti falaqis subh. Saking jelasnya, saking nyatanya, saking realnya, saking jelas. Kalau kita mimpi kadang kan sok terkubur gitunya. Tiba-tiba lagi sholat, pas bangun sudah di dalam kubur misalnya, tiba-tiba sholat dalam mimpi maksudnya. Macam-macam lah mimpi mah, suka sulit untuk dijelaskan. Tapi mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu mithla falaqis subh. Dan terkait dengan mimpi ini kita loncat sedikit ke, nanti kita balik lagi. Terkait dengan mimpi yang jadi kenyataan, saking jelasnya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai batas antara kenyataan dan mimpi itu tipis. Tidak ada batas lagi. Karena kalau malamnya mimpi, besoknya kejadian. Misal contoh. Nabi mimpi besok itu Siti Aisyah masak naon? Misal masak sayur lodeh, misal ini Mbak ya. Misal. Besoknya ternyata Siti Aisyah masak sayur lodeh dan persis seperti yang ada di dalam mimpi. Nabi misalnya mimpi kedatangan tamu. Besoknya tamu yang dimimpikan benar-benar datang. Sampai jarak antara mimpi dan kenyataan itu tidak ada. Kenapa Allah mempersiapkan hal ini kepada Nabi? Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Kalau mimpi seorang Nabi wahyu, maka sekat antara mimpi dan dunia nyata itu harus diangkat. Mimpinya adalah kenyataannya. Mimpi akan menjadi kenyataan. Dan terkait dengan mimpi ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bagi kita mimpi itu ada 3 jenis katanya. Kata beliau mimpi itu ada 3 jenis. Pertama, ada yang mimpi baik, mimpi saleh, mimpi yang dari Allah sebagai kabar gembira. Mungkin tidak nyata, boleh jadi tidak real, tapi pas bangun jadi bahagia.
Misal mimpi kita dapat bonus dari kantor 100 miliar. Bahagia tidak? Nah, mimpinya. Tapi bangun-bangun perasaan jadi plong, jadi tenang, dan seterusnya. Misal, contoh, ini yang terjadi dalam perang Badar. Para sahabat mereka tidur. Sebelum perang Badar mereka tidur, dan mereka mimpi melihat pasukan musuh jumlahnya itu sedikit. Padahal jumlah orang-orang musyrik, jumlah orang musyrik mereka banyak. Nah, ayat berapa itu? Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingatlah ketika Allah membuat kalian bermimpi, ayat 43. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu, jumlahnya sedikit. Ini kisah perang Badar. Jumlah umat Islam, jumlah para sahabat 300-an, jumlah orang musyrik sekitar 900-an, 900 sampai 1000. Banyak tidak? 3 kali lipat. Tapi diperlihatkan dalam mimpi jumlahnya sedikit. Jadi ini mimpi yang diberikan kepada para sahabat, mimpi yang diberikan kepada kaum muslimin supaya mereka bangun, mereka itu ada kabar gembira dari Allah, dan diperlihatkannya juga sedikit. Idh yurikahumullahu fi manamika. Manam artinya tidur. Nah, mimpi apa lagi yang bikin bahagia? Mimpi masuk surga, ketemu bidadari, dapat istana. Pas bangun, mendingan masih kena di dia. Tapi bahagia, bangun-bangun itu gembira. Mimpi baik, mimpi yang menggembirakan, mimpi yang soleh datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu menjadi kenyataan ataupun hanya untuk menenangkan dan menggembirakan. Mimpi ada di sungai yang tenang, di bukit yang hijau, udaranya segar, duduk dengan anak-anak, padahal anak-anaknya sudah meninggal dunia, tapi bisa bertemu di dalam mimpi. Bangun-bangun senyum, bahagia, padahal sudah tidak ada anak-anaknya. Ini mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran tentang mimpi juga banyak disebutkan oleh Allah. Ada mimpinya siapa? Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih Ismail. Dalam Al-Quran ada mimpi Yusuf. Wahai ayahanda, aku bermimpi melihat inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka semuanya sujud. Ada masih dalam surat Yusuf itu ada mimpi berkali-kali, ada kisah mimpi berulang-ulang. 3 mimpi dalam kisah Yusuf. Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya teman Yusuf di dalam penjara. Yang satu mimpi melayani raja ngasih minuman. Yang satu mimpi bawa roti di atas kepala, tapi rotinya dipatuk burung. Kata Nabi Yusuf, yang bawa rotinya dipatuk burung di atas kepala, dia akan dipenggal hukum mati. Dan yang mimpi melayani raja, memberi minum, dia akan jadi pelayan raja. Yang mimpi temannya Nabi Yusuf dalam penjara.
Mimpi yang terakhir mimpi raja. Ini ra'aitu arro sab'a baratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat. 7 sapi kurus makan 7 sapi gendut, dan 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Aftuni fi ru'yai in kuntum lirru'ya ta'burun. Tolong kasih saya fatwa, apa tafsirnya? Kata mereka, adghathu ahlam, itu mah mimpi biasa. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Yang kedua, jenis mimpi yang buruk, mimpi dari syaitan. Untuk mimpi yang kedua ini, jenis mimpi yang kedua ini, kalau kita melihat dalam tidur, sunnahnya, ajarannya, panduannya, bangun. Kalau sampai terbangun, kita bangun, kita nengok ke kiri, kita meludah 3 kali tanpa harus keluar airnya. Nah, pas bangun nengok kiri ada pasangan kita. Iya sebab mimpi buruk. Nah, dan mimpi buruk tidak usah diceritakan. Jangan diceritakan. Misalnya lagi main bola, dalam tidur kita mimpi main bola, disidik-sidik, dilihat-lihat, itu juga bola, nu ditajong teh. Ternyata pas dilihat, kita kepala gini, sidik-sidik deh, geningan kepala kita, pas dipegang, bangun tanya, contoh itu, gitu ya, tidak usah diceritakan. Adapun yang ketiga, mimpi suara jiwa. Ini biasanya kejadian di siang hari, terbawa dalam tidur di malam harinya, terbawa ke dalam mimpi. Nah, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekat antara kenyataannya itu sudah tidak ada. Mimpi yang jelas dan ada mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi setelah Nabi. Contoh misalnya begini, sebelum terjadi perang Uhud, Rasulullah pernah bermimpi melihat ada sapi disembelih. Kemudian Rasulullah pegang tameng, pegang perisai, dan Rasulullah pegang pedang, tapi di ujung pedangnya itu ada kerusakan. Para sahabat nanya, karena salah satu kebiasaan Nabi selesai sholat subuh, tunggu terbit matahari, salah satunya beliau nanya ke para sahabat, ada yang mimpi tadi malam? Ceritakan, Nabi yang menafsirkan. Ceritakan, Nabi yang menakwilkan. Kalau Nabi yang mimpi, Nabi yang cerita. Sahabat tanya, apa takwilnya ya Rasul? Apa artinya? Rasulullah jelaskan. Rasulullah mimpi, kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasul? Sapi yang disembelih itu ada orang-orang beriman yang akan mati syahid. Perisai yang digunakan Nabi artinya kita harus menjaga kota Madinah. Perisainya ditakwilkan oleh Nabi sebagai Madinah. Dan pedang Rasulullah yang rusak, Nabi menakwilkannya akan ada dari keluargaku yang mati syahid di perang nanti. Terjadilah apa yang sudah dimimpikan oleh Nabi di perang Uhud. 7 sahabat dan Hamzah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terbunuh mati syahid. Jadi ada yang dinamakan tafsir, ada yang dinamakan takwil. Tafsir mimpi, takwil mimpi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin sama gitu ya. Tafsir mimpi, takwil mimpi, pokoknya nama nggak jelaskan mimpi. Tapi ternyata ada perbedaan makna secara bahasa antara tafsir dan takwil. Kalau takwil mengeluarkan makna dari yang zahir,
Misal, yang dilihat matahari, bulan, dan bintang sujud. Yang jadi kenyataannya bapak, ibu, dan 11 saudaranya. Matahari ditakwilkan orang tua, bulan ditakwilkan orang tua, 11 bintang ditakwilkan saudara. Itu namanya takwil. Takwil itu memindahkan makna dari yang zahirnya, dari redaksinya. Redaksinya begini, maknanya nggak begitu, maknanya dipindahkan ke yang lain. Yang dilihatnya sapi disembelih, takwilnya bukan sapi disembelih, tapi ada kaum muslimin yang akan mati syahid. Kalau tafsir, apa yang dilihat itu juga yang dimaknai. Dan ternyata tafsir dan takwil juga berlaku di dalam bahasa Arab, berlaku di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya begini. Ini dalam bahasa Indonesia dulu. Bapak Ibu, perkenalkan, ini tangan kanan saya. Sebelah kanan kita misalnya ada asisten. Kita menyebutnya tangan kanan. Tangan kanan yang dimaksud ini perlu ditafsirkan takwil, karena bukan tangan kanan ini maksudnya, tapi asisten kita. Contoh misalnya begini. Ini yang menjadi tarik ulur pendapat di dalam dalam Al-Quran ataupun dalam bab akidah, tentang apakah harus ditafsirkan atau ditakwilkan. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran ada ayat bahwa Allah itu wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia itu akan fana. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tetap adalah wajhu. Apa artinya wajhu? Wajah. Dan yang tetap adalah wajah Tuhanmu. Wajahnya mau ditafsirkan atau mau ditakwilkan? Nah, itu dua mazhab begitu ya. Kalau mazhab takwil, wajah itu maksudnya adalah kemuliaan, itu ditakwilkan. Redaksinya wajah, takwilnya adalah kemuliaan. Kalau yang menafsirkan wajah ya wajah, tapi jangan samakan wajah Allah dengan wajah makhluk Allah. Jadi tetap sesuai dengan redaksinya. Ini dua mazhab yang ada di dunia umat Islam. Misal, yadullahi ma'al jamaah. Yad artinya tangan. Tangan Allah ada di atas jamaah, orang-orang yang bersama-sama. Tangannya mau ditafsirkan atau mau ditakwilkan. Nah, itu dua mazhab ada. Kalau ditakwilkan, memang redaksinya tangan, tapi dikeluarkan dari maknanya. Tangan itu maksudnya kekuasaan Allah ada di atas mereka. Kalau mazhab tafsir, tangan ya tangan, tapi tangannya jangan samakan dengan tangan manusia, tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebih ya, memaknai tafsir dengan takwil. Ada tafsir mimpi. Tafsir mimpinya kalau melihat orai bakal ningali orai gitu. Kalau takwil, melihat ular artinya bakal dapat awan misalnya. Itu namanya takwil. Yang dilihatnya ular tapi dimaknainya hal yang lain. Dapat karung. Kemudian kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan mimpinya tidak datang kecuali seperti falaqis subhi. Saking jelasnya. Yang kedua,
Thumma hubbiba ilaihil khala. Hal yang kedua, thumma kemudian hubbiba ilaihi, Rasulullah itu dibuat jadi suka. Dibuat jadi suka. Artinya Allah yang membuatnya, bukan Rasulullah yang tiba-tiba suka, bukan. Hubbiba ini kalau dalam bahasa Arabnya fi'il mabni lil majhul. Dibuat suka. Kalimatnya kalimat pasif, bukan kalimat aktif gitu. Hubbiba ilaihi, dibuat suka kepadanya al-khala, menyendiri. Tiba-tiba saja Rasulullah menjelang usia 40 jadi lebih senang menyendiri. Padahal sebelumnya, masih ingat cerita renovasi Ka'bah? Setelah peristiwa renovasi atau saat itu, sebelum usia 40, Rasulullah senangnya bergaul dengan yang lain, aktif di masyarakat, masuk di semua sendi-sendi masyarakat, apalagi jadi tokoh dan seterusnya. Tapi menjelang jadi nabi, tiba-tiba lebih senang, atau dibuat oleh Allah jadi senang menyendiri. Boleh jadi hubbiba ilaihil khala itu salah satu cara Allah bagi kita juga. Kalau Allah menginginkan hidayah bagi seseorang, kadang orang dapat hidayah saat dia punya waktu untuk menyendiri, punya waktu untuk mengevaluasi diri, punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk bermuhasabah, karena sulit dilakukan kalau di tengah keramaian dan kesibukan. Hubbiba ilaihil khala. Dan itu juga yang kita rasakan biasanya. Paling enak untuk merenung, paling enak untuk merasakan nikmatnya iman kadang-kadang ketika sendirian, atau lebih tepat bahasanya ketika berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enak. Sholat berjamaah memang nikmat, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan nikmatnya sholat malam saat berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa berjamaah memang nikmat, tapi tidak ada yang lebih nikmat ketika memohon kepada Allah sendirian, kemudian menangis memohon agar dikabulkan. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian dibuat Rasulullah senang dengan menyendiri. Di mana menyendirinya? Karena kalau di Mekah pasti akan dikejar terus, pasti akan dikunjungi terus, sibuk, ketemu, ditanya, minta masukan, minta saran, minta nasihat, konsultasi, minta tolong dan seterusnya. Sehingga tempat menyendiri yang paling efektif bukan di rumah, bukan di kamar, tapi di wa kana yakhlu bi ghar Hira. Dan Rasulullah menyendirinya di, kenapa bahasanya bukan kahfi Hira? Apa yang membedakan antara gua dengan gua ghar? Kahfi diterjemahkan ke bahasa Indonesia gua, ghar diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga gua. Salah satu perbedaannya, kalau kahfi itu guanya besar, kalau ghar itu kecil. Dan kalau kita naik ke Jabal Nur, Gunung Cahaya, puncaknya Jabal Nur ada Ghar Hira. Ternyata gua Hira itu jangan bayangkan seperti gua Belanda terowongan gede, atau gua Jepang gitu. Ternyata gua Hira itu batu nempel numpuk, ada ruangan kecil. Disitulah Rasulullah SAW menyendiri. Kemudian kalau sekarang mungkin banyak terhalang gedung, kalau saat itu melihat ke arah Ka'bah masih kelihatan. Disitulah Rasulullah SAW menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Belum ada listrik, sampai sekarang juga nggak ada listrik. Bersatu dengan alam sekitar. Malam hari Rasulullah di situ. Apa aktivitasnya? Apa jadwal kegiatan selama di Gua Hira? Fayatahannatsu
fihi. Rasulullah melakukan tahannuth. Apa itu tahannuth? Wa huwa, kata Siti Aisyah, at-ta'abbud, beribadah. Bapak Ibu punten, sudah jadi nabi belum sampai saat ini? Apa ibadahnya kalau belum jadi nabi? Sudah menerima wahyu belum? Belum. Apa ibadahnya? Ibadahnya adalah tafakkur. Siti Aisyah menyebut tahannuth ay ta'abbud. Apa ibadahnya? Ibadahnya adalah tafakkur. Thumma hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannath. Dan beliau bertahannus, beribadah. Ibadahnya adalah tafakkur. Apa saja yang ditafakuri? Kita kalau sudah naik ke gunung, jauh dari orang, sendirian, rasanya tidak ada lagi aktivitas kecuali tafakkur. Apalagi sinyal tidak ada, misalnya kalau ada sinyal paling foto, selfie, live streaming. Hai guys, saya sedang ada di atas gunung Marango, misalnya sebentar lagi mau meledak, dan seterusnya. Hadirin jamaah, punten, ketika tafakur itu jadi ibadah, berarti tafakur itu dapat pahala. Kita bisa dapat pahala dengan tafakur. Apa yang kita lakukan ketika ibadah tafakur? Adakah gerakan khusus, bacaan khusus, aktivitas khusus ketika tafakur? Tidak ada. Mata boleh terpejam, tapi di sini tafakur dapat pahala. Betul? Kalau sholat harus wudu, kalau sholat kita di masjid, kalau sholat kita berjamaah, ada waktunya, ada gerakannya, ada tempatnya. Kalau kita haji, keluar ongkosnya. Kalau kita zakat, keluar biayanya. Kalau kita apalagi ngaji, ada bacaan keluarnya. Tapi kalau ibadah tafakur, ada gerakan khusus, ada bacaan khusus, tapi dia ibadah dan jadi pahala. Mungkin orang tidak tahu kalau kita sedang ibadah tafakur. Mungkin orang hanya mengira kita cuma bengong, diam. Tapi kita dapat pahala karena Allah mencatat, karena Allah tahu kita sedang mentafakuri. Ini kata Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi. Kata Abu Darda, at-tafakkur huwa nurul iman. Supaya iman terus bercahaya, maka bertafakkur. Perbanyak. Kita sambil duduk, sambil tiduran, sambil apalagi misalnya, ya. Di dalam surat Ali Imran, ayatnya juga insyaallah masyhur kita hafal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil albab. Cukup punya akal untuk bisa tafakur. Liulil albabil ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi tafakur bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri, bisa sambil berbaring, bisa sambil jalan hiking, atau di kasur pun bisa tafakur. Satunya yang bisa ditafakuri apa? Rumah tangga, istri. Bapak Ibu hafalkan ayat yang suka ada di kartu undangan pernikahan. Amin ayat eta pasti ayat. Walaupun ayat tentang pernikahan ada banyak, tapi yang dicantumkan teh eta deui eta deui. Kalau cantum ayat 100 tentang pernikahan, itu mah tentang hutang. Nah, jadi itu surat undangan atau surat tagihan. Ya. Bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri, bisa sambil berbaring.
di surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang suka ada di kartu undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lanjutkan. In fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahkan dalam pasangan kita pun ada bahan tafakur. Jadi sebetulnya tidak harus tafakur alam ke gunung, ke pantai. Nah, di rumah juga bisa kita tafakur. Sebelum tidur lihat pasangan, lihat suami, lihat istri, tafakuri. Antesannya Allah teh menjodohkan dengan si bapak, dengan si ibu. Untuk memberi. Nah, kumahalah begitu ya. Apapun silahkan ditafakuri. Ada Pak Ustadz mendingan naik ke gunung ameh enak tafakurna, itu mah modus jalan-jalan. Oke. Silahkan saja, masalah. Tapi modal tafakur itu akal, ulil albab. Modal tafakur itu bukan ongkos, modal tafakur itu akal. Di ulil albabil ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Sebelum jadi nabi, aktivitas yang dikerjakan tafakur. Sebelum jadi nabi, beliau senang menyendiri. Sebelum dapat wahyu, beliau sering bermimpi. Sebelum jadi nabi, ya, beliau bermimpi dan beliau bertafakur. La ayatil liulil albabil ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana hadza batila subhanak yang Allah muliakan. Kita pun biasanya ya, kalau ada proyek besar atau tahun baru di perusahaan, beberapa karyawannya atau atasannya, top manajemennya berkumpul di satu tempat, dikasih hotel, disuruh untuk merenung, disuruh untuk bikin planning, rencana, mikir keras. Lalu setelah itu menjalankan proyek, misi dan seterusnya. Ternyata dalam risalah, dalam kenabian pun, dalam nubuwah pun, ini pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Rasulullah bertahannus, berta'abbud, beribadah. Al-layaliya zawatil adad. Beberapa malam. Jadi tinggal di Gua Hira-nya bukan sebentar langsung pulang, tapi beberapa malam. Yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu liha. Bolak-balik naik ke atas gunung, tinggal beberapa malam, setelah bekal habis lagi ke rumah, yatazawwad, Rasulullah kembali berbekal, balik lagi ke gunung, nginep lagi di gunung beberapa hari sampai bekal habis, pulang lagi ke rumah, setelah siap bekalnya berangkat lagi. Saya mau tanya ke ibu-ibu, Bu, kalau suami pulang ke rumah nyiapin bekal, setelah itu pergi lagi untuk mancing berhari-hari, touring berhari-hari, pulang ke rumah, makan, bekal, ganti baju, berangkat lagi. Ngamak mual. Nah, pantesan tidak jadi Khadijah. Bayangkan jadi Siti Khadijah, ya, bayangkan jadi Siti Khadijah. Suami datang, Pak, sudah habis bekalnya. Iya, sini ibu bantu bereskan, siapkan bekal. Pak mau pergi lagi? Iya. Mama setelah itu pulang lagi.
Pak datang, iya. Sudah habis bekalnya, iya. Kira-kira kalau jadi Siti Khadijah gimana perasaannya, Bu? Mual Ustaz, hari suaminya Rasulullah mual. Dacan apa dari Khadijah suaminya calon Nabi. Tapi itulah yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah. Ini kalau istilah sekarang kan ada apa namanya? Me time lah. Me time. Berkali-kali datang, beberes, babakal, datang, beberes, pergi lagi. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Terus begitu aktivitas. Punten, mana yang lebih nyaman? Tidur di gua atau tidur di kamar dengan pasangan? Mana yang lebih gua Hiro atau kamar dan rumahnya Siti Khadijah? Lebih nyaman kamar Siti Khadijah jelas. Punten. Apakah Rasulullah tidur di gua karena Siti Khadijah itu tidak solehah? Kan ari punten ya, kalau pasangannya pika keheuleun rada beda motifna. Pak nah turing wae lieur di imah mah. Mendingan turing. Adalil itu udah Rasulullah oke pulang ke rumah babakal pergi lagi. Beda ya, beda dalilnya motifna. Di masjid wae tara ka bumi. Itikaf supaya dapat pahala. Padahal meureun tidak nyaman ketika di rumah karena pasangannya begini dan begitu, rieuh, hujan, rabeng naragih dan seterusnya begitu. Tapi beda motifnya dengan Rasulullah SAW. Bukan karena tidak nyaman berada di rumah, bukan karena Siti Khadijah kurang solehah, bukan karena anak-anaknya bandel nakal sehingga mendingan pergi, bukan karena itu. Tapi karena tadi hubbiba ilaihi, Allah yang membuat nabinya jadi suka untuk menyendiri. Bawaan jadi pengen menyendiri saja dan mentafakuri. Wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adad qabla an yanzila ila ahli. Jadi kalau berangkat dari hadis ini sebelum kita lanjutkan, ada dua yang disebutkan oleh Siti Aisyah. Yang pertama, mimpi jadi kenyataan, ya, ru'ya salihah. Yang kedua, Rasulullah senang menyepi di gua. Ini gua Hiro Bapak Ibu. Gambar gua Hiro. Tidak seperti gua Belanda, kecil, ya. Cukuplah untuk 2 orang untuk sholat di situ. 2 orang berdiri di situ. Bayangkan kalau malam hari angin masuk dari sana sini. Bayangkan tengah malam sendirian, poek mongkleng, gelap gulita. Tiba-tiba. Nah, ada yang ketiga, persiapan jelang kenabian. Apa itu? Ini dulu pernah kita singgung. Salamnya pohon dan batu. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW beliau bercerita, inni la a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhul an. Saya kenal, saya masih ingat batu yang ada di Mekah dulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku dibangkitkan, sebelum aku menerima wahyu, sebelum aku dilantik menjadi nabi. Saya masih ingat di mana batu itu sekarang. Punten, kenapa Allah mempersiapkan nabinya dengan mendengarkan salamnya batu? Kalau tadi kenapa mimpinya jadi kenyataan? Supaya sekat antara mimpi dan kenyataan bagi seorang nabi itu tidak, karena mimpi nabi adalah wahyu. Kenapa Allah membuat nabinya suka untuk menyendiri? Supaya nabinya
bertafakur, bertahanus, memikirkan apa yang ada di sekitarnya, jauh dari kesibukan, jauh dari pergaulan, untuk bisa merenung, berevaluasi, muhasabah, menyendiri. Atau lebih tepatnya mungkin berduaan dengan Tuhannya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ketiga, kira-kira apa hikmahnya? Apa tujuan persiapan batu bisa didengar oleh Nabi? Bapak Ibu, karena Nabi akan berinteraksi dengan dunia lain. Karena Nabi akan berinteraksi dengan dunianya malaikat. Karena Nabi akan bergaul dengan malaikat Jibril dari alam yang berbeda. Hingga sebelum berinteraksi dengan Jibril, Rasulullah dibiasakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah mendengar benda-benda yang ada di sekitarnya itu mengucapkan salam lewat batu. Nabi lewat, tiba-tiba ada suara dari batu, Assalamualaikum. Namun orang kumaha kira-kira? Kita lewat kuburan, kita yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlan nar, antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Saya dari Gede Bage, Camani, kan ayah kuburan dirinya. Assalamualaikum. Untung tidak ada jawaban. Dan saya tidak berharap salam saya dijawab. Kalau yang masih hidup berharap salamnya dijawab. Tapi kalau sudah lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlan diyar, tong jawab, tong dijawab. Kalaupun dijawab jangan sampai kedengaran begitu ya. Nabi ingat batunya di mana? Bukan karena horornya ya. Bukan karena seremnya. Mun urang mahnya karena seremnya. Ingat pisan baheula pas lewat kuburan, Assalamualaikum PT anu ngajawab. Moal sakali-kali deui ka kuburan eta. Kitu tama kita. Ingatnya karena seremnya. Tapi yang membuat Nabi mengingat batu yang mengucapkan salam adalah karena salam. Karena salam. Artinya kalau batu saja diingat Nabi karena mengucapkan salam, apa iya Nabi akan melupakan umatnya yang sudah mengucapkan sholawat dan salam? Batu loh, jauh sebelum menjadi Nabi disapa oleh Nabi, disapa oleh batu, dan Nabi masih ingat batunya di mana. Makin banyak kita mengucapkan sholawat dan salam, mudah-mudahan makin dikenal oleh Nabi. Cara supaya dikenal Nabi gimana? Perbanyak sholawat dan salam. Makin banyak, mudah-mudahan makin dikenal. Nah, kemudian kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hatta ja'ahul haqq, sampai datanglah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haq, kebenaran, wahyu, Jibril, agama. Wa huwa fi ghari Hira, saat Rasulullah berada di gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datanglah malak. Malak itu artinya malaikat. Bu, Pak, punten ya. Malakun satu, malakani, malakaini dua, kalau banyak malaikah. Jadi malaikah itu bentuk jamak, cuman masuk ke bahasa Indonesia satu saja disebut malaikat. Malaikat Jibril. Nah, orang Arab bingung, malaikat Jibril, malaikat banyak, malak, tapi tidak naon lah. Yang penting mah paham. Kaidah dalam bahasa mah salah paham. Tidak naon lah, nu penting batur paham begitu. Ya little ken lah. Naon eta teh oh nya ngarti maksudna mah sedikit-sedikit bisa. Salah paham. Enggak masalah, salah yang penting. Nah,
grammar ditabrak dengan anu penting betul. Faja'ahul malak, dan datanglah Jibril, malak. Punten. Datangnya siang atau malam? Jibril datang siang atau malam? Kan turunnya Al-Quran di malam, Lailatul Qadar. Rasulullah menerima wahyu malam hari. Malam hari biasanya Rasulullah tidur. Dan kalau tidur Rasulullah biasanya mimpi. Kalau mimpi sekat antara mimpi dan dunia nyata, saking jelasnya mimpi seperti tidak ya, seperti nyata, nampak nyata. Malam hari tiba-tiba Rasulullah didatangi Jibril. Punten. Karena mimpi dan kenyataan bagi Nabi itu sekatnya sudah tidak ada. Saat Jibril datang, kebayang tidak kalau Rasulullah saat itu menganggap, mungkin tidak Rasulullah menganggap kalau itu mimpi. Bisa jadi. Karena mimpi dan kenyataannya sama. Dalam mimpi si ganunya. Datangnya Jibril di malam hari tidak menutup kemungkinan Rasulullah menganggap mimpi. Itu hikmahnya, atau itu salah satu hikmah kenapa Jibril ketika datang memeluk Rasulullah 3 kali, supaya ngeh, ini bukan mimpi, ini bukan mimpi, ini bukan mimpi. Salah satu hikmahnya. Ibarat kita masuk ciwit gitu, mimpi nyaan gitu. Datang Jibril di malam hari. Datangnya tidak pakai undangan, datang tanpa diundang, tidak pakai permisi, tidak mengenalkan diri, tidak menyapa, tengetok heula, tiba-tiba datang begitu saja, dan tidak terdengar kedatangannya seperti orang yang naik gunung. Suka ada suara dari bawah dan seterusnya. Datangnya tiba-tiba. Bayangkan punten, kita di rumah sendirian, PLN mati lampu, misalnya listrik tidak ada, dari sejak sore sampai subuh kita sendirian. Tetangga lagi mudik, kosong di rumah, kita di kamar. Tiba-tiba tengah malam, ayano tah gitu nepuk begitu. Gimana perasaannya? Komo lamun digabruk, apalagi langsung dipeluk. Faja'ahul malak, kemudian datanglah malaikat. Faqala iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Segini juga sudah uyuhan masih bisa menjawab. Uyuhan atau tengah malam sendirian tiba-tiba langsung didatangi, baca. Saya nggak bisa. Ma ana biqari. Qala, kata Nabi, fa akhadhani. Kemudian Jibril, dan Rasulullah tidak tahu kalau itu Jibril. Dia datang tidak pakai perkenalkan. Saya Jibril, saya malaikat pembawa wahyu. Ini ada wahyu, Anda Muhammad, Anda dilantik jadi nabi. Maka silahkan tanda tangan surat pelayanan kenabiannya. Selesai, pamit, assalamualaikum. Enggak begitu. Datangnya tiba-tiba, kata Nabi, ma ana biqari, fa akhadhani. Kemudian Jibril menarik saya, fa ghattani, dan memeluk saya sampai menutupi Nabi, hatta balagha minnil jahda, hatta sampai balagha minnil jahda. Rasulullah merasa jahda artinya capek, lelah. Pak, Bu, fisiknya Rasulullah itu kuat luar biasa. Fisiknya itu Masya Allah. Tapi kalau dibanding dengan malaikat Jibril, nggak ada apa-apanya. Jibril itu dahsyat. Dalam hadis riwayat Siti Aisyah, Rasulullah mendeskripsikan sosok Jibril yang asli, bukan yang berubah wujud jadi manusia.
Jibril itu wujudnya yang asli punya 600 sayap. Malaikat rata-rata sayapnya ada 2, ada 3, ada 4. Tapi khusus Jibril, kata Rasulullah, ini dalam surat Fatir, surat ke-35 tentang sayapnya malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ada malaikat yang punya sayap 2, ada malaikat yang punya sayap 3, ada malaikat yang punya sayap 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Salah satu maknanya Jibril sayap lebih dari 4, lebih dari malaikat pada umumnya. Berapa malaikat, berapa sayapnya? 600. Bayangkan, helikopter saja 2 balik-baliknya. Ya, 2 sayap pesawat saja sudah bisa kencang begitu. 2 muncul orang mah dual engine begitunya. Ada yang 4, paling banyak berapa sekarang pesawatnya? Jibril sayapnya ada 600. Satu sayapnya saja itu bisa membalikan tanah kaum Nabi Lut, diangkat ke langit, kemudian dibalikan lagi ke bawah. Hiji itu teh. Satu sayap. Sekarang Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sehebat-hebatnya fisik Nabi, sekuat-kuatnya fisik Nabi. Ini gambaran fisik Nabi, Bapak Ibu. Waktu perang Badar, dari Badar, dari Madinah ke Badar itu jaraknya sekitar 150 kilo. Karena ontaknya sedikit, sehingga satu onta digilir 3 orang. Jarak berapa tadi? 150, ontaknya hanya sepertiganya. Satu onta digilir 3 orang. Berarti satu orang naik onta berapa kilo? 50. Jalan kaki berapa kilo? 100. Siapa yang nyuruh sistem seperti ini? Nabi. Dan Nabi yang memerintahkan, Nabi juga yang mencontohkan. Nabi naik onta, kemudian Nabi manggil 2 orang sahabat, Ali bin Abi Thalib dan 1 sahabat lagi. Kalian giliran dengan. Pas giliran Rasulullah mau turun, Ali dengan sahabat yang satu lagi itu kompak. Nanti kalau saya, jatah saya naik onta, saya mau kasih ke Rasulullah. Kamu gimana? Saya juga. Ya sudah. Pas Nabi mau turun, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, silahkan lanjutkan naik ontanya, biar kami teruskan jalan kakinya. Bapak Ibu, kalau dibegitukan, kumaha jawabannya? Anak muda yang soleh nu kieu teh. Contohan barudaknya nu kieu tah kudu nama. Ontanya onta Nabi. Ontanya onta Nabi. Karena perang zaman dulu modal masing-masing. Kalau perang zaman sekarang semuanya semuanya disupport begitu ya, sampai ke baju-bajunya juga, seragamnya. Perang zaman dulu ontanya masing-masing, pedangnya masing-masing, bekalnya masing-masing. Itu onta Nabi, tapi kata Nabi giliran. Pas Nabi mau turun, kata Ali, teruskan ya Rasulullah, lanjutkan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ma antuma biaqdar 'alal masyi minni. Ma antuma biaqdar 'alal masyi minni wala ana biaghna bi thawabin minkuma. Kalian berdua, wahai Ali dan sahabatnya, kalian berdua tidak lebih kuat jalan kakinya dibanding saya. Suku hayulah. Kalian berdua tidak lebih kuat jalan kakinya dibanding saya. Bapak Ibu tahu usia Rasulullah saat perang Badar berapa tahun? 55 tahun. Usia Ali bin Abi Thalib berapa tahun? 25 tahun. Walaupun lebih tua dari Ali, walaupun selisihnya 30 tahun, tapi urusan fisik Rasulullah tidak bisa dikalahkan. Bapak Ibu tahu fisiknya Ali bin Abi Thalib? Dari Mekah ke Madinah
hijrahnya itu jalan kaki. Hijrahnya jalan kaki. Waktu perang Khaybar, ini Ibnu Ishaq yang cerita, waktu perang Khaybar melawan orang Yahudi, kan benteng orang Yahudi berhasil dirobohkan. Pintu bentengnya diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, tangan kiri dan tangan kanannya pegang pedang. Untuk pintu bentengnya untuk perisai, untuk perlindungan. Selesai perang, para sahabat penasaran, kok bisa Ali bin Abi Thalib mengangkat pintu benteng? Kita coba angkat. Satu orang nggak bisa, dua orang nggak, 7 orang. Jangankan mengangkat, membalikan pintu bentengnya saja mereka masih kesulitan. Tapi sekuat-kuatnya fisik Ali, kata Nabi, maha antuma bi aqdar 'alal masyi minni wala aghna bi sabrin minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat jalan kakinya dari saya, dan saya pun sama ingin dapat pahala jalan kaki seperti kalian berdua. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berhadapan dengan Jibril, Rasulullah saja kelelahan, capek. Saking kuatnya, saking gagahnya, saking besarnya malaikat Jibril, dan ya tidak tepat memang kalau makhluknya saja sudah sebegitu kuat, apalagi khaliqnya. Kalau Jibrilnya saja sebegitu dahsyat, kata Nabi, Jibril ketika membentangkan sayapnya, langit itu semua tertutup, gelap, poek-poek, nggak kelihatan. Hatta, balik lagi, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahda. Sampai saya kelelahan. Di riwayat yang lain kata Nabi begini, hatta zanantu annahul mauta, sampai saya mengira, menyangka, oh inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Melulu sampai sugante pada maut. Padahal fisik Nabi begitu kuat. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan. Apa yang ya? Kebayang ikan nafasnya Nabi, kebayang paniknya, kebayang tegangnya. Pun cara orang mah sudah langsung basuh, dihanap teh, lulus, pingsan di atas. Terjadi teh begitu. Tapi keberanian Nabi, kekuatannya biasa. Faqala, setelah dilepaskan, kata Jibril, Iqra, baca. Qultu ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Bapak Ibu, punten, Nabi tidak bisa baca bukan berarti aib dan cacat, bukan berarti kekurangan, justru itu kelebihan. Kenapa? Dalam surat apa, Al-Ankabut ya, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu dan engkau wahai Rasul pernah membaca sebelumnya, sebelum Al-Quran turun, tidak pernah membaca satu kitab pun, nggak pernah, karena ummi beda dengan jahil. Tolong garis bawahi, tidak bisa membaca itu bukan berarti tidak pintar. Karena bagi orang Arab justru kekuatan otak, kekuatan daya ingat itu jadi kebanggaan. Jangan samakan lingkungan masyarakat dulu dengan lingkungan masyarakat sekarang. Kalau kita ingatan lemah, perlu bantuan catatan. Bagi orang Arab saat itu justru catatan itu tanda lemah ingatannya gitu. Beda dengan lingkungan saat ini begitu ya. Mereka misal nih, ada seorang penyair naik ke atas podium, kemudian bersyair. Sekali dia menyanandungkan syair, mereka yang mendengar langsung hafal. Bisa langsung hafal. Itu saking ya kuat pendengarannya, kuat memorinya. Sekali dengar langsung hafal. Jadi kita balik lagi ke ayatnya.
Dan kamu tidak pernah membaca, engkau ya wahai Rasul, tidak pernah membaca sebelum Al-Quran ini satu kitab pun, dan tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Kenapa Allah takdirkan ummi? Sekali lagi, ummi tidak sama dengan jahil, tidak bisa baca tulis. Bagi Nabi, bagi Arab saat itu tidak sama dengan bodoh. Idzan, kalau seandainya engkau pernah membaca dan menulis, bisa membaca dan bisa menulis, lartabal mubtilun, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maksudnya bagaimana? Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi karena sudah membaca semua isi Taurat, sudah membaca semua isi Injil, sudah membaca kitab-kitabnya para rahib, sudah menguasai bacaan-bacaan ahli kitab, jadi sekarang pede untuk mengaku jadi nabi. Muhammad kan sudah banyak karya tulisnya, sekarang ingin meramu semua hasil pendidikannya, diramu jadi Al-Quran. Jadi ragu akhirnya orang-orang. Orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis menyampaikan kata-kata yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itulah mukjizatnya seorang ummi yang jadi guru buat mereka yang bisa baca tulis. Jadi umminya Rasulullah, umminya Rasulullah bukan cacat. Bagi kita mungkin iya, bagi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, satu kekurangan. Ma ana biqari, kedua kalinya kata Rasulullah, aku nggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani thalitha thumma arsalani. Setelah 3 kali Jibril memeluk, melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, barulah yang terakhir, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pak, Bu, kalau kita di posisi seperti itu, nempel moal tah surat Al-Alaq 1-5. Siga nama moal. Makanya bukan kita yang jadi nabi. Yang jadi nabi yang punya keberanian, yang punya kekuatan, yang punya kecerdasan, yang memorinya kuat. Dalam keadaan seperti ini, pulang ke Siti Khadijah, apa yang dibacakan Jibril tidak ada yang kurang satu huruf pun. Ada satu surat dalam Al-Quran yang turunnya itu langsung sekaligus satu surat. Surat ke-6, surat Al-An'am, turunnya itu sekali duduk. Bayangkan ya, Jibril datang, Rasulullah mendengarkan, Jibril pulang, Rasulullah hafal. Mun cara urang, Pak dangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tong seueur teuing atuh Pak Ustaz. Rusuh-rusuh teuing atuh Pak Ustaz. Setelah saya bacakan, kemudian saya pulang. Kira-kira hafal moal ayatna. Ari kira Pak Ustaz tadi teh naon? Nya atuh hilang wibawa kalau sifat Nabi bodoh mahnya. Tidak mungkin hal sifat yang mustahil bagi seorang nabi. Nabi itu sifat wajibnya adalah cerdas. Wajib cerdas, wajib kuat memorinya. Lupa ada dalam hidup Nabi, tapi lupanya itu memang disengajakan oleh Allah. Contoh, Nabi pernah sholat yang 4 rakaat, tapi jadi 2. Selesai sholat, para sahabat tanya, ya Rasulullah, aku sirati sholatu am nasita. Ya Rasulullah, apakah sholatnya sekarang dikosor atau Anda lupa? Kata Nabi, memang saya tadi sholat berapa rakaat? Anda sholat 2 ya Rasulullah. Nabi cross check, benar saya tadi sholat 2? Iya ya Rasulullah.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilupakan oleh Allah? Supaya umatnya kalau lupa ada contohnya dari Nabi. Supaya ada contohnya dari Nabi. Dilupakan oleh Allah. Ujuk-ujuk gue begitu pas lagi sholat. Dan kejadiannya cuma sekali, selesai. Selesai. Jadi apa tadi tuhnya? Ini lupa. Dilupakan. Jamaah yang Allah muliakan, sifat basyariyah, sifat kemanusiaannya ada, tapi di atas rata-rata manusia pada umumnya. Sengaja dibuat innama unassa di atas sana. Aku dibuat lupa supaya aku bisa diteladani. Kalau lagi lupa bagaimana? Rasulullah. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min, sampai ayat yang kelima. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi. Tiba-tiba setelah Jibril membacakan surat Al-Alaq tadi, hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Ya kebayang ya kalau ada pemandangan seperti itu. Tadi mah ayat tiba-tiba hilang, tengah malam lagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang, yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah. Turun dari gua dalam keadaan takut, segera pulang ke rumah siapa? Kenapa pulangnya ke rumah Khadijah? Saya kira bukan hanya sekedar istrinya, tapi karena Rasulullah bisa menemukan ketenangan di rumah istrinya. Karena kalaupun istrinya, pasangannya tidak bisa memberikan ketenangan, pernah dengar cerita narapidana yang kabur? Dongeng ya mas? Tahu ya? Ada seorang narapidana katanya sudah menggali parit dari penjaranya, terus sampai akhirnya bisa kabur. Diberitakan, ini ceritanya narapidana kelas kakap, kriminal gitu ya, penjahat perang, berhasil kabur. Diumumkan, hati-hati kalau Anda menemukan si fulan, disebarkan wajahnya. Beritanya jam 7 pagi, istrinya nonton, wah si bapak berhasil kabur dari penjara. Tunggu lama sekali, kok nggak nyampe-nyampe ke rumah. Baru nyampe tengah malam jam 12. Pas masuk, istrinya sudah di pintu. Apa? Kamana wae? Ibu apal bapak tetos kabur jam 7 kurang. Ayeuna kareng nyampe kamana heula? Kata suaminya, balik deui ka penjara lah. Itu dongeng begitu ya. Kenapa Rasulullah pulangnya ke rumah Siti Khadijah? Karena beliau bisa menemukan ketenangan di Siti Khadijah. Dan kalau tidak ada ketenangan di rumah, mas saya yakin nggak akan pulang ke rumah, nggak akan pulang ke masjid. Oh jadi itu kenapa banyak yang sering di masjid tidak pulang-pulang gitu ya. Ciri-ciri begitu ya. Bu, punten. Ini apa ya? Mencoba menyelami kondisi. Suami sering pergi, pulang cuma nyiapin bekal, pergi lagi, pulang nyiapin bekal. Tiba-tiba kali ini pulangnya dalam keadaan ketakutan dan panik. Kira-kira bagaimana ibu menyambut suami kalau sudah panik? Atakna, ya tenoraka akan menjadi pamajikan pak. Gitu mual, insya Allah ada salihah. Hah? Kemarin sering meninggalkan Khadijah, sekarang pulang dalam keadaan ketakutan. Faqala, kata Nabi, zammiluni, selimuti aku. Ini entah mungkin Bapak Ibu ada yang latar belakangnya psikologis. Saya pernah mendengar tapi belum bisa validasi. Katanya orang yang senang berselimut itu karena ada kondisi kejiwaan dalam keadaan takut. Jadi anak kalau misalnya senangnya selimutan, kan siun langsung berlindung di balik selimut begitu ya.
Katanya begitu. Jadi kalau senang selimutan terus berarti ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Zammiluni zammiluni fazammalu. Kata Nabi, selimuti, selimuti, langsung diselimuti. Rasulullah langsung diselimuti. Kemarin sering ditinggalkan, pas pulang minta diselimuti, langsung diselimuti. Dan Siti Khadijah nggak banyak ngomel begitu. Nah, apa? Tara-tara kalau kata ayah keneh biasanya kalau sudah habis baru pulang. Ayana ayah keneh bakal tasbih bari sieun kieu. Apa selimuti? Ku bapak we selimuti. Kabayang begitu ya kalau bukan rumah tangga seperti Rasulullah dan Siti Khadijah. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Setelah Rasulullah hilang rasa takutnya setelah diselimuti, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Kemudian Rasulullah memberi kabar, menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira ke Siti Khadijah. Kata Nabi begini, laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, khasyitu ala nafsi. Saya takut dengan yang terjadi, takut kepada diri saya sendiri. Di riwayat yang lain, saya takut yang datang itu jin, setan. Saya takut yang datang itu keburukan. Saya takut saya ini gila. Saya takut saya ini stres. Saya takut saya ini punya penyakit kejiwaan. Takut terhadap dirinya sendiri, khawatir karena nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Apa kata Siti Khadijah? Laqad khasyitu ala nafsi. Bu, punten ini mah mencoba menyelami kondisi. Suami pulang dalam keadaan panik, kemudian cerita ke istri tentang kepanikannya. Kira-kira istri ikut panik atau tidak? Bu, naon Pak nih tegang gitu. Perusahaan kita teh Bu, kunaon? Bangkrut. Alah Bapak, kumaha cicilan can kabayar makanya. Yang tadinya punya masalah di luar diceritakan ke istri. Jadi ada dua masalah nah. Jadi itu masalah, dia masalah. Bagaimana Siti Khadijah menyikapi kepanikan suaminya? Bagaimana seorang istri seperti Siti Khadijah menenangkan suaminya yang sedang ketakutan? Makanya kata Nabi, istri yang solihah nomor satu. Ciri istri solihah nomor satu itu kalau dipandang oleh suami menyenangkan, menenangkan. Idza ra'aitaha sarhatka. Ciri nomor satu solihah mah menenangkan, menyenangkan. Menenangkan, menyenangkan. Apa kata Siti Khadijah? Ini insya Allah mungkin karena kisahnya masih panjang, kita bisa atau teruskan baik itu sampai ke zuhur. Intinya kalimat Siti Khadijah itu menenangkan dan menyenangkan Rasulullah. Bagaimana menenangkan menyenangkannya? Lamun disimpulkan mah Siti Khadijah memuji track recordnya Rasulullah. Istri memuji suami ketika suaminya sedang panik. Istri memuji kelebihan suami ketika suaminya sedang takut. Apa kelebihan suami? Berat badan. Nanti kelebihan. Kata Siti Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Allah mustahil menghinakan engkau. Bu, Pak, Siti Khadijah tidak tahu siapa yang datang di Gua Hira. Jangankan Siti Khadijah, Rasulullah juga yang mengalaminya tidak tahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun Siti Khadijah tidak tahu, Siti Khadijah yakin itu bukan penghinaan dari Allah. Mustahil yang terjadi di Gua Hira itu peristiwa yang menghinakan. Kok begitu yakin? Padahal tidak menyaksikan. Karena Siti Khadijah percaya dengan track record suaminya. Satu, rajin silaturahim. Innaka latasilur rahim. Siti Khadijah punya keyakinan yang menjaga silaturahim mustahil dihinakan oleh Allah. Yang menjaga akhlaknya, yang menjaga pergaulannya, yang menjaga adabnya mustahil dihinakan oleh Allah.
Meskipun secara zahir mungkin nampak menakutkan, bikin panik, mustahil itu menghinakan. Yang kedua, wa tahmilul kal, engkau selalu memikul kesulitan orang. Yang ketiga, wa taksibul ma'dum, engkau selalu memberi orang yang tidak punya. Yang keempat, wa taqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu mengadvokasi orang-orang yang butuh bantuan. Ada orang terzolimi melawan orang yang kuat, minta tolongnya ke siapa? Ke Nabi. Misalnya ada orang yang dizolimi Abu Jahal, ini nggak ada yang berani ke Abu Jahal, datangnya ke Nabi. Wahai Muhammad, kenapa? Saya pernah dipinjam sama Abu Jahal, tapi pas saya tagih kalah, saya mau digalakan. Hayu, Arab datang. Datang Rasulullah ke Abu Jahal, Abul Hakam, punya hutang ke dia, ya bayar. Siap. Itu makna wa tu'inu ala nawaibil haq. Bahasa sekarangnya mengadvokasi mungkin ya. Kata Siti Khadijah, mustahil yang seperti ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil yang menjaga akhlaknya direndahkan oleh Allah. Mustahil yang menghormati tamunya direndahkan oleh Allah. Mustahil yang suka menolong orang lain dihinakan oleh Allah. Mustahil yang menjaga akhlak, yang memuliakan makhluk Allah, hamba Allah, dihinakan oleh Allah. Dan itu menenangkan Nabi, menghibur Nabi. Memuji suami ternyata menenangkan perasaannya. Ini ada satu game, permainan suami istri. Bapak ibu ketemu dengan pasangannya, masing-masing silahkan tulis apa kelebihan pasangannya. Suami menulis kelebihan istri, istri menulis kelebihan suami. Bisa tidak Pak? Nanti kalau di rumah gitu ya. Kekurangannya Ustaz, teguhlah kekurangan nama. Apa kekurangannya? Kekurangan pasangan saya tidak punya kelebihan. Wah, bahaya. Kelebihannya nomor 1 berat badan, bahaya deh. Ala kulli hal, ini yang dilakukan Siti Khadijah menenangkan suami dan real, nyata, bukan muji sesuatu yang nggak ada. Ya, karena muji yang tidak ada cenderung apa? Nggak bertahan lama, nggak bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya masih tentang jelang kenabian atau judulnya hari. Ya, tantangan dakwah lah begitu.